Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, ketemu lagi kita di channel ini. Selamat bergabung saya ucapkan buat yang baru menemukan channel ini. Sekarang kita akan sama-sama melihat dan reaction deretan kota mati yang ada di Indonesia. Tapi sebelum ke videonya, kita lihat dulu yang satu ini. Oke teman-teman, kita langsung ke videonya. Heho Pop gengs. Selamat bergabung saya ucapkan buat yang baru. Mendengar istilah kota mati, kamu mungkin langsung mengingat berbagai film Hollywood dengan latar kota yang mencekam. Tapi tahu nggak sih, di Indonesia juga ada beberapa kota dan kampung mati yang ditinggal oleh penduduknya. Yang pertama ada Marina City yang terletak di Batam, Kepulauan Marina Riau. City, Marina City Batam. dibangun di dekat pelabuhan besar dan menjadi tempat singgah para ekspatriat yang Oke teman-teman, yang pertama ini namanya Marina City. Lokasinya di Batam, next. berasal dari Malaysia dan Singapura, sehingga dikenal sebagai pusat hiburan Asia Tenggara. Dan karena lokasinya strategis dan dekat dengan pelabuhan besar, Marina City dulunya ramai karena menjadi pusat perjudian di Indonesia, terutama pada malam hari. Berbagai lampu gemerlap menghiasi kota ini dan menjadi penuh dengan orang yang ingin melipat gandakan uangnya dengan berbagai jenis permainan. Pokoknya meja judi jadi nggak pernah sepi pengunjung, sampai dijuluki Las Vegasnya Indonesia. Tak kalah menarik karena ada banyak bangunan klasik ala Eropa yang dibangun di sini. Tapi sering waktu Marina City ini mulai perlahan sepi dan ditinggalkan penduduknya karena di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pelarangan judi mulai digencarkan, membuat Marina City perlahan ditinggalkan dan keadaan mulai berubah 360 derajat. Apalagi sejak Singapura menggencarkan pembangunannya dan menjadi tujuan wisata hiburan yang baru bagi warga Asia Tenggara. Jadilah Marina City kini tersisa bangunan kosong dengan cat mengelupas dan tembok yang rapuh. Satu-satunya yang tertarik ke sini adalah para pasukan pencari hantu. Sebelum lanjut ke video yang urutan yang kedua, teman-teman, jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Oke, kita next lagi. Dari kota mati kita menuju kampung mati yang ada di Blok Tarikolot, Desa Sidamukti, Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Pada tahun 2006 terjadi bencana longsor yang akhirnya membuat ratusan kepala keluarga di sini meninggalkan pemukimannya. Karena tidak sedikit pula rumah yang tertimbun reruntuhan akibat longsor. Beruntungnya karena tidak ada korban. 3 tahun kemudian, tercatat sebanyak 253 kakak di Blok Tarikolot ini yang direlokasi ke Blok Buhalega oleh pemerintah setempat karena telah ditetapkan sebagai zona merah bencana oleh Badan Geologi Kementerian ESDM. Meski begitu, sebenarnya masih ada sekitar 8 kakak yang terlihat beraktivitas dan memilih bertahan untuk menggarap lahan pertanian dan perkebunan. Hanya saja, rumah lama yang telah ditinggal oleh penghuninya kini ditumbuhi pepohonan rindang sehingga tampak terlihat seperti sebuah dusun mati yang ditinggal penduduk. Beberapa rumah lama juga dialihfungsikan sebagai tempat beternak ayam. Ada juga nih kompleks perumahan mewah bergaya Eropa Ketiga, yang ada teman-teman, di Pondok Lembah Halimun, Sukabumi, Jawa di Jawa Barat lagi. Jajaran rumah yang megah ini telah lama ditinggal pemiliknya dan terbengkalai tak Silakan terurus nyaris 20 tinggalkan tahun. komen di Makanya kolom masyarakat komentar, sekitar teman-teman, sampai menyebut kawasan sebagai ini ajang sebagai kota silaturahmi mati. kita. Dari bagian depan perumahan ada 2 tiang dengan nuansa klasik Eropa yang dilengkapi bangunan ala Kolesum dan air mancur di bagian tengah yang kini tak berfungsi. Di salah satu sudut perumahan mewah ini terdapat sebuah bangunan berbentuk tembok kastil yang sangat besar serta masjid yang sudah terbengkalai. Meski Masjid terkesan juga horor, terbengkalai. ternyata ada satu keluarga asal Belanda bernama Roni yang nekat tinggal di salah satu rumah di Lembah Halimun ini. Karena merasa adem dan tidak ada polusi,
Saking tidak ada tetangga, tapi ia nggak masalah. Oke, itu tadi teman-teman kita sudah saksikan, sudah sampai ke nomor urut 3. Next kita lanjutkan lagi. Begitu juga dengan kompleks perumahan terbengkalai di Karawang milik Tommy Soeharto ini. Pada tahun 1998, saat Orde Baru tumbang, pengelolaan perumahan mengalami masalah terkait pembayaran pajak hingga ditinggal begitu mantan saja. presiden. Nama aslinya adalah Perumahan Karawang Baru, terletak di Desa Karanganyar, Kecamatan Kelari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Tommy Karena kondisi Soeharto. bangunannya kini tak terawat dan mirip kota mati, masyarakat setempat menjuluki bangunan terbengkalai ini sebagai Kota Mati Tommy Soeharto. Banyaknya pohon beringin yang tumbuh membuat suasana perumahan ini semakin mencekam. Tapi ternyata bukan cuma jadi incaran para pengejar hantu. Kota Mati Tommy Soeharto ini ternyata dianggap cukup menarik bagi warga untuk selfie-selfie, foto prewedding, dan bahkan sempat menjadi tempat latihan tempur pasukan TNI. Itu tadi yang nomor urut 4, punyanya bekas Presiden Republik Indonesia, Pak Harto. Oke, next. Sekarang mari kita terbang menuju Sumatera Utara. Zoom. Di sini nih ada Desa Simacem di Kecamatan Damanteran, Kabupaten Karo yang berjarak sekitar 3 km dari ini Gunung ada Sinabung. Sinabung Sebuah ini. gunung api aktif yang berada di Yang dulu Kabupaten pernah Karo, batuk, Provinsi saudara-saudara. Sumatera Utara. Desa ini ya pernah terbakar dan rata dengan tanah setelah diterjang awan panas dengan jarak luncur mencapai 4,5 km di tahun 2015 lalu. Padahal desa ini dulunya adalah salah satu sentra penghasil sayur mayur karena memiliki lahan garapan yang sangat subur. Namun kini hanya tinggal kenangan bagi warganya. Saat ini Desa Simacem masuk kawasan zona merah dan sebanyak 445 jiwa penduduk desanya terpaksa harus angkat kaki meninggalkan desa tercinta mereka karena ditetapkan oleh Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi sebagai areal zona terlarang. Alhasil, Desa Simacem ini benar-benar menjadi desa mati. Gak ada Desa warga hantu. apalagi aktivitas pertanian. Senasib Oke, dengan Dusun next. Cimeong, Desa Cilayung. Dusun ini Dusun Cimeong, berada di Kuningan. Kabupaten Kuningan, Jawa Barat dan Banyak terpaksa betul Jawa Barat nih. dikosongkan Ya, akibat bencananya bencana memang alam. ngeri di Pada sana. akhir 2016 lalu, terjadi pergeseran tanah yang cukup parah. Disusul pada akhir tahun 2017, bencana pun kembali terjadi berupa tanah longsor dan pergeseran tanah. Alhasil, dusun yang berada di daerah perbukitan ini, yang dulunya sebagian besar dihuni warga dengan aktivitas sehari-hari sebagai petani, kini dikenal sebagai kampung mati sejak mereka direlokasi di Dusun Mekarsari, Desa Cilayung. Apalagi saat malam hari, dusun Nggak ini kebayang tuh. amat mencekam. Oke, sebelum lanjut ke videonya teman-teman, jangan lupa tekan tombol subscribe untuk dukung channel ini ke depannya. Next, kita lanjut lagi. Tak hanya Desa Simacem saja, ternyata Gunung Sinabung yang berdiri gagah ini justru membuat penduduk desa di lereng kaki gunungnya memilih pergi. Mereka adalah penghuni desa Beras Tepu yang kini menjadi Beras Tepu. desa tak bertuan layaknya seperti tumpukan tanah bebatuan di pegunungan. Tak ada yang pernah mengira kalau Gunung Sinabung mendadak aktif kembali. Padahal sejak tahun 1600, kayak di daerah gunung ini saya tidak pernah tadi, Gunung tercatat Rinjani, meletus teman-teman. hingga dicap sebagai gunung yang sudah tidak aktif lagi. Tapi ternyata setelah 400 tahun tidak pernah meletus, 400 gunung berapi tahun ini ulang kembali tahun meletus lagi. di tanggal 27 Agustus 2010 dan erupsinya terus terjadi hingga memasuki awal tahun 2014 dan masih aktif hingga sekarang. Sehingga sejak tahun 2013, penduduk desa Beras Tepu mulai meninggalkan rumah dan segala kenangannya demi keselamatan mereka sendiri, hingga menjadikan desa ini sebagai desa mati. Pemerintah Kabupaten Karo dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah bahkan memasang pelang yang melarang warga kembali ke rumah mereka. Yang tersisa hanya Namanya puing-puing bencana reruntuhan alam. dan menjadi salah satu objek wisata karena banyak yang penasaran dengan desa mati ini.
Ada lagi nih, sebuah perkampungan yang terletak Kampung di Jalan Mati Diklat Vietnam. Demsos RT 133 Dukuh Keramat Jati, Jakarta Timur, Jakarta yang terkenal Timur. angker dan dijuluki sebagai Kampung Mati Vietnam. Kampung Vietnam ini dulunya disebut sebagai tempat pengungsian tentara Vietnam pada tahun 70-an hingga awal 80-an. Sebelum akhirnya mereka dipindahkan ke Pulau Bintan. Kampung ini juga seperti beralih fungsi menjadi panti Bintan. jompo. Walaupun saat Oh, ini masih ada dikenal sebagai penghuninya, kampung teman-teman. angker, ternyata kampung Vietnam ini masih dihuni oleh 13 kepala keluarga loh. Mereka ini sengaja ditempatkan berpencar, mengisi rumah bagian pojok-pojok untuk saling menjaga. Jadi sebenarnya kampung ini belum pantas disebut sebagai kampung mati. Ya, karena ada Tapi udah penghuninya. terlanjur dikenal seperti itu. Oke teman-teman, itu tadi kita sudah sama-sama nonton videonya. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan tinggalkan di kolom komentar. Dan jangan lupa juga tekan tombol subscribe. Kita ketemu lagi di next video selanjutnya. Bye bye.